Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas segala berkat-Mu yang kami terima di saat pagi hari yang indah ini. Kami sungguh berbahagia atas kesehatan dan juga napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Bapa, pada saat ini kami sungguh bersuka cita atas satu hari yang indah, satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tentunya Bapa, dalam satu hari ini kami akan beraktivitas. Dan sebelum beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu. Kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, maka segalanya akan mampu kami lakukan. Untuk itu ajarlah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 28 sampai ayat 29. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kembali kami bacakan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada yang memegahkan manusia pun, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, dengan sengaja mengambil puji-pujian kepada diri kita sendiri yang seharusnya pujian itu kepada Allah, itulah sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa kita itu sudah berada dalam fase tinggi hati atau sombong. Dengan sengaja mengambil puji-pujian untuk diri kita sendiri, supaya kita kelihatannya seperti hebat, supaya kita kelihatannya seperti jago, ya, tidak seperti orang lain. Itu yang menunjukkan bahwa kita sudah berada dalam fase tinggi hati atau orang yang sombong. Dan melalui nats ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa sejatinya orang yang tinggi hati, orang yang sombong itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan, tidak diizinkan oleh Tuhan, dan tidak disenangi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dari pelayanan Tuhan kita melihat bagaimana dia berpihak, bagaimana dia membela, bagaimana dia berdiri di samping orang-orang yang menderita, di samping orang-orang yang tertekan. Dan bahkan kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang tidak layak di hadapan manusia, apa yang tidak berarti bagi manusia, justru itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita lihat bagaimana pemilihan murid Tuhan Yesus yang ke-12 orang itu. Mungkin dari sisi sosial atau strata dan bahkan kehidupan kebudayaan pada saat itu, ada masih banyak orang yang lebih wajar dari intelektual, dari segi penampilan, dari segi harta dan sebagainya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu memilih orang yang hanya pekerjaannya sebagai penjala ikan, hanya pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di sana yang dipandang orang hina, yang dipandang dunia ini hina, bahkan itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka melalui nats ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa kita jangan merasa tidak terpakai atau kita jangan merasa tidak layak karena kita berada di fase yang mungkin masih kurang
merasakan kurang layak, atau kita berada di fase gagal dalam bisnis, ya, belum memiliki apa-apa, belum memiliki jabatan, belum memiliki titel, atau kita belum memiliki harta duniawi yang cukup untuk kita, mungkin pikiran kita bisa kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini menghibur kita bahwa mengajari kita bahwa di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 di sana dikatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya ketika kita merasa tidak sanggup, ketika kita merasa tidak layak, ketika kita merasa tidak kuat, tidak mampu untuk melakukan itu, disitulah kuasa Tuhan terlihat menjadi sempurna. Kita dimampukan untuk melakukan apa menjadi kehendaknya. Kita dikuatkan untuk melewati badai rintangan atau masalah apa yang kita hadapi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini mengajarkan kita supaya jangan ada yang memegahkan diri. Artinya memegahkan diri ini ketika dia mencapai sesuatu, ketika dia mencapai jabatan, ketika dia memiliki sesuatu, ketika dia berada di tingkat yang dia impi-impikan, tentu jangan dia menganggap bahwa itu semua karena dirinya sendiri, karena kekuatannya, karena kepintarannya, tetapi itu semua karena berkat Tuhan. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita jelas-jelas melihat bagaimana ketika kesombongan terjadi di dalam hidup kita, atau bahkan orang yang kita lihat tidak akan mampu, tidak akan bisa kita melihat seperti itu. Contohnya kita lihat, ya, dia itu tidak akan bisa bergerak, dia itu tidak akan bisa mendapatkan. Ketika kita mengatakan itu kepada orang lain, lihatlah bagaimana Tuhan memberkatinya dan menjadikan kesukaannya, memberikan kesukaannya, dan bahkan apa yang dia kerjakan akan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari jangan menyombongkan diri, mari jangan membanggakan diri, karena kita dipilih, kita dipanggil berdasarkan salib Kristus dan harus berpusat kepada salib Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajarkan untuk selalu rendah hati. Di dalam nats ini, di dalam 1 Korintus 1 pasal 1 ini, di sana kita juga bisa membaca ayat 18, bagaimana dunia ini menganggap bodoh, yaitu si salib Kristus itu. Jadi dan sejatinya kita sebagai orang percaya melihat bahwa dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, itulah sebuah hikmah yang terbesar yang ditunjukkan oleh Allah Bapa kepada kita. Dengan kematian anaknya yang tunggal, maka kelepasan bagi seluruh umat manusia, kelepasan bagi kita. Itu yang menjadi hikmah, dan ketika orang memandang itu bodoh, tetapi kita menganggap itu adalah mujizat, dan itulah hikmah sejati yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah ukur kuasa Tuhan, jangan pernah ukur berkat Tuhan dengan intelektual kita di dalam kehidupan ini. Karena ketika kita mengutamakan, ketika kita mengandalkan intelektual kita, maka sejatinya kita akan menemukan hal-hal yang membuat kita mungkin bisa di fase rendah, atau bahkan tidak dapat untuk kita berpikir bagaimana cara kerja, kuasa, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena yang mustahil bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Marilah bersama-sama untuk mengimani bahwa hidup sombong itu tiada berarti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga ke depan kami akan semakin siap menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua yang percaya di dunia ini,
berikan sukacita, menjaga kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan segala jenis kesakitan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbing dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan segala kewajiban kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami saat hari ini. Kami puji, kami sembah Kau, hapuskan segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.